Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rian Zuhri dengan NIM F1G1230929 dari Prodi Ilmu Komputer. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana bentuk tabel normalisasi dari nota pesanan berikut ini serta bentuk ERD-nya. Kalau begitu, langsung saja kita mulai. Untuk tabel normalisasinya, sebelumnya saya sudah mencoba untuk membuatnya seperti berikut ini dan akan saya jelaskan. Pada tabel normalisasi untuk bentuk pertamanya itu, kita akan membuat satu tabel, di mana tabelnya itu berisi nama dari semua kolom-kolom tadi, semua yang ada di dalam nota pesanan ini, seperti nama pembeli, alamat pembeli, nomor handphone pembeli, dan sebagainya. Kita akan simpan ke dalam satu tabel. Lanjut, kita akan buat bentuk kedua dari tabel normalisasi. Di tahap ini, kita mulai untuk memisahkan kolom-kolom yang tadi itu berdasarkan foreign key-nya sesuai dengan primary key-nya. Contohnya itu tabel pembeli yang primary key-nya itu nomor handphone pembeli yang memiliki atribut nama pembeli serta alamat pembeli. Tabel penjual, tabel barang, tabel pesanan, tabel rincian pesanan, tabel biaya tambahan, dan masing-masing primary key-nya. Selanjutnya itu, kita buat bentuk ketiga dari normalisasi. Bentuk ketiga dari normalisasi ini bertujuan untuk agar masing-masing tabel tadi itu memiliki satu primary key yang tidak memiliki ketergantungan tidak langsung. Contohnya itu seperti pada tabel ini, tabel barang. Maksud saya tabel pesanan. Tabel pesanan ini saya membuat tabel metode pembayaran dan tabel jasa kirim, kemudian dimasukkan sebagai kunci tamu dalam tabel pesanan. Karena pada sebelumnya di bentuk kedua normalisasi itu, jika dilihat tabel pesanan, metode pembayaran dan jasa kirim termasuk ke dalam tabel pesanan. Sedangkan di bentuk ketiga, saya memisahkan menjadi tabel-tabel yang berbeda. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk membuat ERD dari tabel-tabel ini. Buka YED Graph Editornya. Oke. Nah, dalam YED Graph Editor ini, kita sudah tahu tadi bahwa terdapat 3 entitas utama, yaitu entitas pembeli, produk atau barangnya, serta penjualnya. Nah, pembeli dan produk ini memiliki relasi, di mana relasi ini digambarkan sebagai memesan. Relasi dari kedua ini itu many to many. Tetapi sebelum melanjutkan, saya akan menambahkan dulu atribut untuk setiap entitas ini. Pembeli yang memiliki atribut nomor telepon sebagai primary key. Selanjutnya nama pembeli, dan alamat pembeli. Besar sedikit. Oke. Ya. Bukan. Untuk produk dia atributnya ada ID produk, terus ada nama produk serta harga.
Oke, lanjut untuk hubungkan entitas dengan atributnya masing-masing. Nah, karena ini hubungan dari kedua entitas ini adalah many to many, maka akan tercipta entitas baru dari relasinya, di mana entitas tersebut itu akan memiliki atribut-atribut berupa nomor pesanan sebagai kunci utamanya. Selanjutnya atribut waktu pembayaran, Oke, jadi dua atribut ini akan ada setelah di dalam entitas yang menjadi hasil konsekuensi dari dua relasi ini. Selanjutnya, jangan lupa dihubungkan. Selanjutnya itu karena hasil relasi tadi itu akan kita hubungkan dengan dua macam entitas, yaitu entitas jasa kirim dan metode pembayaran. Kita lakukan agregasi agar bisa melakukan hubungan ternary. Di sini saya buat saja dulu begini sebagai alternatif. Oke. Nah, di sini itu akan ada relasi dari yang namanya jasa kirim serta metode pembayaran. Di mana kedua entitas ini menggunakan relasi dengan hubungannya one to one, yang berarti untuk setiap pesanan itu memiliki menggunakan satu jasa kirim. Untuk metode pembayarannya juga sama. Nah, jangan lupa untuk menambahkan atribut di dalam kedua entitas tersebut. Jasa kirim itu atributnya berisi ID jasa kirim sebagai kunci utamanya serta nama jasa kirimnya. Untuk metode pembayaran juga memiliki atribut, yaitu ID metode pembayaran dan nama metode pembayaran. Oke. Jadi inilah hasil relasi awal. Selanjutnya, produk juga memiliki relasi dengan penjual.
Tetapi di sini saya akan buat mereka memiliki eh, entitas produk yang sama agar tidak bergabung dengan agregasi pembeli produk. Jadi saya buat tes buat baru dulu. Produknya juga sama. Harga, ID produk, serta nama produk. Penjual juga memiliki atribut, yaitu ID penjual serta nama penjual. Hubungan relasi dari produk dan penjual yaitu menjual, di mana untuk hubungannya adalah many to many. Menjual artinya satu produk dapat dijual oleh satu atau lebih penjual, dan satu penjual dapat menjual satu atau lebih produk, sehingga dikatakan many to many. Hubungan many to many ini kemudian akan menghasilkan satu entitas baru, di mana entitas nantinya akan ditulis sebagai entitas rincian pemesanan. Lanjut, kita masukkan atributnya di dalam relasi ini yang nanti akan menjadi entitas barunya, yaitu saya beri nama di sini ID rincian pemesanan. Oke. Lanjut, atribut selanjutnya itu ada kuantitas. Selanjutnya variasi dan subtotal. Nah, jadi begini hasil relasinya. Tetapi kita masih kurang satu entitas lagi, yaitu entitas untuk biaya tambahan. Biaya tambahan ini akan berrelasi dengan entitas yang ini, atau hasil relasinya ini akan berrelasi dengan yang namanya entitas biaya tambahan, sehingga kita butuhkan agregasi supaya bisa melakukan ternary. Kita lakukan seperti sebelumnya. Ya, oke. Nah, kita lanjut buat untuk entitas tersebut tadi, yang bernama entitas biaya tambahan. Biaya tambahan itu ini memiliki atribut, yaitu atribut biaya ID sebagai kunci utamanya, of biaya ID sebagai kunci utama,
biaya pengiriman, selanjutnya entitas biaya layanan, dan biaya penanganan. Oke. Lanjut, hubungkan masing-masing entitas dan atributnya. Relasinya adalah membayar dengan hubungan one to one. Jadi, satu pemesanan atau satu penjualan akan memiliki satu juga biaya tambahannya. Membayar. Akan membayar maksud saya. Oke, jadi beginilah bentuk dari ERD untuk nota pemesanan yang tadi. Sekian dari saya, mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.